Kalau teman-teman udah belajar tadi gimana caranya bikin iklan di Ads Manager atau di Meta menggunakan Boost Post, jadi teman-teman tuh sekarang harus dan juga wajib banget memboost post IG itu dari Ads Manager. Biar apa? Biar ke tracking kan ke bagian datanya. Nah, sekarang kita bakal belajar gimana caranya bikin iklan menggunakan dashboard Ads Manager yang ada campaign atau kampanye, set iklan atau ad set, dan juga di bagian ads atau iklan. Nah, inilah yang disebut dengan dashboard pengelola iklan atau ads manager. Nah, pertama, bagi teman-teman yang pengen bikin iklan menggunakan ads manager, ini kita tinggal klik aja ke bagian buat ya di sini ya. Nah, nanti bakal diarahkan ke pertama, memilih tujuan atau objektif. Nah, di sini tuh ada jenis pembelian. Nah, kita bakal terangkan satu-satu secara detail. Jadi, teman-teman di sini saya harapkan fokus biar nggak salah saat pembuatan iklannya. Karena iklan ini sebuah sistem, sebuah mesin. Jadi dia tuh udah ada, tinggal kita pakai. Nah, sistem ini atau mesin ini bakal bagus tergantung siapa yang mengoperasikannya. Ketika yang bikinnya bagus dan juga dia fokus dan dia udah teliti, pasti bakal bagus juga hasilnya. Jadi cara bikin ikan tuh semua orang sama pakai alatnya ini, nggak ada yang beda. Cuman bedanya mungkin dia udah punya banyak pengalaman, dia juga sering banyak-banyak praktek, beda-beda produk, banyak-banyak analisis. Jadi dia udah tahu, oh caranya ketika bikin ikan tuh seperti ini, ketika ada yang salah harus ngapain dan bikin ikannya kayak gimana gitu. Jadi caranya tuh sama aja semua kayak gini. Tinggal teman-teman ikutin aja arahan saya dan tinggal fokus aja serap semua hal yang udah saya bilang dan teliti fokus. Biar tahu artinya apa dan juga biar tahu ini tuh fungsinya buat apa. Pertama, ada ke bagian jenis pembelian. Nah, ini ada dua nih, ada lelang dan juga ada reservasi. Nah, kalau lelang, di sini kalau saya pribadi seringnya main di bagian lelang. Nah, lelang di Meta ini kurang lebih mirip dengan lelang di dunia asli. Cuman bedanya kalau lelang di dunia asli, dia tuh hanya ngomongin ke masalah uang, masalah budget. Contoh, ada mobil dilelang, buka harga di 10 juta. Ada yang berani 20 juta, ada yang berani 30 juta, dan mungkin nyampe ke bagian 100 juta. Nah, ketika udah masuk 100 juta dan nggak ada yang berani lagi naikin harganya, maka dia sih pemenangnya. Jadi tinggal kita open bid aja, gampang banget kalau lelang di dunia nyata kalau kita punya uangnya. Nah, kalau di dunia digital, khususnya di Meta, lelang ini dia main di tiga sisi. Pertama, budgeting memang masuk. Tapi budgeting ini juga wajib atau juga harus didukung oleh konten yang bagus. Kenapa? Karena banyak banget beberapa advertiser yang pernah ngobrol ke saya, mereka pakai budgetnya gede, mungkin sehari 500 ribu, 1 juta, 2 juta. Tapi iklannya bisa dibilang nggak begitu bagus, atau mungkin malah ada yang sampai boncos. Kenapa? Karena tadi mereka cuma mainin di bagian budget tanpa memikirkan ke bagian konten yang bagus. Padahal zaman sekarang konten ini nomor satu, konten is king. Jadi ketika orang lihat iklan kita dan kontennya mungkin kurang bagus, acak-acakan, atau mungkin kurang enak dilihat, ya mereka mungkin nggak akan mengklik iklannya. Jadi nggak kemakan. Walaupun dia udah lihat nih, karena kan Meta tuh bakal nyedot budget kita ketika ada orang yang lihat. Masalah dia klik enggaknya, ya itu tugasnya kita bikinnya semenarik mungkin. Makanya kalau udah ada orang yang lihat, kita kan nggak mau budgetnya tuh sia-sia aja keluar. Makanya kita juga wajib pakai konten yang bagus. Mungkin juga masuk ke bagian yang ketiga, apa itu? Di bagian kualitas iklannya. Nah, kalau masuk ke bagian kualitas iklan, ini masuk ke bagian keseluruhan. Mulai dari segi copywriting, targetingnya kah, produknya juga masuk. Jadi lelang di Meta ini dia masuk ke tiga unsur. Budget yang pertama, kedua, budget juga perlu didukung dengan konten yang bagus, baik foto maupun video. Ketiga, konten yang bagus juga, budget yang besar juga wajib didukung dengan si bagian kualitas iklannya, copywriting yang bagus. Jadi ketika orang budget juga tepat, targeting yang pas dan produk yang kita jual juga diminati oleh si konsumen gitu. Jadi ini lelang Meta ya, ada tiga hal. Nah, kedua, reservasi. Nah, bedanya apa? Kalau reservasi, dia tuh lebih bagus kalau kita pengen benar-benar menjangkau orang yang banyak.
Makanya kalau teman-teman lihat di sini, di lelang ini ada 6 tujuan, awareness, traffic, interaksi, prospek, promosi iklan, dan penjualan. Tapi kalau buat di reservasi, di hanya ada 2 tujuan, awareness dan interaksi. Nggak banyak. Kenapa? Karena reservasi ini khususnya bakal bagus kalau kita pengen iklan dengan budget segini, kita pengen menjangkau orang segini. Jadi kalau teman-teman pengen branding, jangkau orang yang banyak, nanti bakal ketakar. Kalau teman-teman misalkan pengen pakai budget budget 1 juta, nanti bakal muncul, dia bakal muncul ke segini orang jangkauannya, dan itu mungkin 80% akurat. Kalau lelang udah ada juga estimasi jangkauan, tapi dia cuma estimasi aja. Tapi kalau reservasi, mungkin Meta juga mendukung orang-orang yang pengen menjangkau orang yang banyak. Nah, itu bisa pakai reservasi. Nah, kalau kita pengen mungkin ngarahnya ke bagian conversion, closing, dan sebagainya, kita pakai lelang aja. Dan saya juga seringnya pakai lelang gitu. Dan reservasi juga ini baru-baru ada ini. Jadi belum lama adanya. Awalnya mungkin ada, tapi namanya bukan ini, frekuensi dan apa gitu mesinnya. Sekarang udah ganti namanya jadi reservasi. Jadi emang update juga pasti bakal ada namanya platform, namanya sistem pasti ada update-nya biar mungkin makin nggak ketinggalan zaman. Jadi nanti mungkin kalau teman-teman belajar mungkin ada updatean itu jangan kaget. Tapi sejauh saya ngiklan ini selama 4 tahun, update-nya Meta tuh nggak begitu gede kok, nggak begitu signifikan. Cuma mungkin beda di bagian nama atau mungkin beda di bagian tampilannya aja gitu. Jadi ketika cara ngiklannya kurang lebih masih sama-sama aja gitu-gitu aja. Cuma beda mungkin ada fitur baru, ada nama baru atau mungkin ada tampilan baru. Nah, itu di bagian jenis pembelian udah saya artikan. Jadi kita sekarang masuk ke bagian campaign ya, mengenal lebih dalam campaign. Tapi kita sebelum masuk ke bagian campaign, kita akan memilih tujuannya dulu atau objektifnya. Nah, lalu kita masuk ke bagian pilih tujuan kampanye. Nah, di sini ada 6 tujuan kampanye atau 6 objektif yang wajib kita pilih sebelum kita menjalankan iklan. Nah, tiap masing-masing tujuan ini punya fungsinya masing-masing. Jadi teman-teman jangan sampai salah pilih tujuan. Karena kalau salah pilih tujuan, otomatis nanti juga kita bakal salah intinya mau kemana. Contoh misalkan teman-teman salah pilih tujuan nih, pengennya tuh closing, tapi malah pilih awareness, itu kan salah. Nah, nanti kita bakal artikan semua tujuan yang ada di Meta ini. Contoh kalau teman-teman pengen pergi ke Jakarta, tapi pakai kereta yang ke Surabaya, itu kan salah tujuan. Jadi goalsnya nggak akan tercapai. Nah, sama juga kayak di bagian iklan. Kita juga wajib memikirkan, kita pengennya apa nih iklan? Apakah pengen branding, apakah pengen menjangkau orang yang luas, atau pengen closingan? Nah, kita wajib banget pilih 6 tujuannya, pilih salah satu. Nah, yang pertama ada ke bagian awareness. Nah, ini kalau teman-teman lihat, awareness ini kalau teman-teman baca ke sebelah kanan, tampilkan iklan Anda ke orang yang kemungkinan besar akan mengingatnya. Jadi kalau saya bisa bilang, awareness ini cocok untuk awalan kalau teman-teman pengen nge-branding dulu di awal. Misalkan teman-teman punya brand baru atau punya produk baru dan memang belum mau sales, kita pengen mau nge-branding aja biar orang-orang tuh mungkin tahu atau mungkin sadar dengan brand kita, dengan produk kita. Nah, itu bisa pakai awareness. Jadi kita bakal nampilkan iklannya kepada orang yang luas, yang banyak. Nah, ini sesuai untuk apa? Pertama, menjangkau orang yang banyak. Atau tadi brand awareness, branding. Atau kita pengen juga orang tuh banyak nonton video kita, viewersnya biar FYP bisa juga pakai awareness. Atau kita juga pengen punya toko offline dan juga pengen banyak orang yang tahu toko offline-nya di mana sih lokasinya. Nah, itu bisa pakai awareness. Di sini ada closingan nggak, Kang? Kalau saya di sini minim closingan. Ya mungkin ada, tapi nggak banyak. Kenapa? Karena tujuannya adalah tadi awareness, branding aja. Ini cuman berguna untuk menyangka orang yang luas. Ada yang bakal beli nggak? Ya mungkin ada, tapi nggak banyak. Nah, ini yang pertama, awareness cocok untuk awalan. Baru pertama kali pengen nge-branding. Nah, yang kedua ada ke bagian traffic. Nah, kalau traffic ini kita bakal mengirim orang ke destinasi tertentu. Seperti apa? Situs web yang udah pernah kita belajar. Atau kita juga bisa bikin iklan menggunakan WhatsApp langsung. Jadi kalau teman-teman pengen bikin iklan dan nggak mau pakai landing page, kita juga bisa bikin iklan langsung mengarah ke WhatsApp, ke DM, atau ke Messenger. Nah, itu bisa pakai traffic juga. Jadi kalau kita udah bikin iklan, nanti kan bakal muncul tuh iklan. Mungkin teman-teman juga sering banget ketembak iklan yang ada namanya bersponsor tuh, baik di Meta maupun di IG. Nah, ketika diklik, itu mungkin bakal mengarah ke landing page. Nah, itu masuk ke bagian
traffic juga. Jadi kita bakal mengirim orang-orang tuh ketika mengklik iklan kita mengarah ke landing page. Atau ketika diklik mengarah ke WhatsApp, nah itu masuk juga ke bagian traffic. Nah, jadi traffic juga ini lebih meningkat daripada awareness. Kalau awareness kan mereka cuma nonton aja, mereka cuma tahu sekedar oh iya, atau mungkin dia cuma baca, nonton selesai. Tapi kalau traffic orang tuh nggak cuma nonton, nggak cuma baca, tapi Meta udah punya kolamnya masing-masing. Jadi tujuannya tuh dia tuh udah dipisahkan sama si Meta nih. Awareness buat ini, traffic buat ini, interaksi buat ini dan yang lain sebagainya. Jadi jangan sampai salah pilih tujuan intinya di sana. Nah di kolamnya traffic orang-orang tuh nggak cuma nonton aja, nggak cuma sekedar tahu aja atau juga sadar aja, tapi dia juga bakal mengklik iklannya dan kita bakal diarahkan kemana. Nah itu tergantung kita mau disettingnya kemana. Terus kita bakal liatin deh perbedaannya apa antara awareness sama traffic, interaksi, prospek, promosi iklan, dan penjualan di bagian setting iklannya. Kurang lebih sama kok cara bikin iklannya. Cuman mungkin ada beberapa hal atau juga ada beberapa kolom yang ada di traffic, nggak ada di awareness. Ada di interaksi, nggak ada di bagian prospek. Ada di penjualan, nggak ada di bagian awareness gitu. Jadi kalau cara bikin iklannya mah kurang lebih sama. Cuman mungkin ada beberapa perbedaan di bagian kolomnya doang. Dan jangan lupa, tujuannya beda, otomatis goalsnya juga bakal beda untuk kedepannya. Nah, traffic ini cocok untuk apa? Klik tautan. Yang tadi. Jadi ketika orang nonton tuh dia bakal mengklik iklannya. Nah, itu bakal mengarah ke tautan. Apa mungkin? Halaman, atau juga tadi IG, atau juga masuk ke bagian WhatsApp, atau juga masuk ke bagian landing page. Atau kita pengen bikin iklan tadi langsung mengarah ke Messenger, DM atau WhatsApp atau juga ke telepon. Jadi intinya kalau traffic ini kita bakal mengirimkan orang tersebut ke suatu link atau ke suatu page yang di luar Meta. Bisa kayak landing page atau masih di dalam Meta kayak DM sama Messenger. Nah, ketiga, masuk ke bagian interaksi. Nah, ini udah lebih meningkat lagi nih. Jadi kalau awareness cuma nonton doang, traffic selain dia nonton, dia juga bakal mengklik iklannya. Jadi ada closingan mungkin ada di bagian traffic juga ada, tapi nggak begitu signifikan. Nah, di bagian interaksi, ini kita udah lumayan menyasar orang yang dia tuh memang ada kemungkinan pengen beli produk kita. Nah, ini masuk ke bagian interaksi. Jadi kalau kita baca di sini, dapatkan lebih banyak pesan pembelian melalui pesan, tayangan video, interaksi postingan, atau suka halaman, atau tanggapan acara. Nah, jadi bagi teman-teman yang pengen bikin iklan menggunakan WhatsApp dan orangnya juga udah ada keseriusan buat beli produk teman-teman, nah bisa pakai interaksi di sini. Atau teman-teman juga bisa pakai penjualan kalau pengen iklannya menggunakan WhatsApp langsung, nggak menggunakan landing page ya. Atau juga teman-teman pengen nge-branding halaman dulu. Kayak waktu di awal tadi saya bilang, halaman ini kita wajib dulu nge-branding. Mungkin kontennya nge-posting dulu beberapa konten, atau kita juga memperbanyak dulu pengikut dan juga penyuka halamannya. Nah, itu bisa banget pakai iklan interaksi. Jadi kalau kita pengen nge-branding halaman Facebook mah gampang. Tapi kalau kita pengen naikin followers IG itu agak susah. Karena kita cuma bisa pakai boost post. Dan itu juga bukan ngalahnya ke followers. Syukur-syukur kalau kontennya bagus, orang suka pasti bakal nge-follow. Tapi kalau kita pengen ngegedein suka halaman atau pengikut halaman itu bisa sehari langsung 1.000, 2.000, 3.000 pakai iklan interaksi. Karena ini dia bisa membesarkan suka halaman atau juga bisa ngegedein interaksi postingan like, comment, share atau juga bisa ngegedein ke bagian keywords video juga bisa. Atau kita juga bisa langsung ngedirect ke bagian penjualan. Nah ini bisa pakai interaksi. Jadi kita bisa iklan menggunakan Messenger langsung, Instagram langsung atau juga WhatsApp langsung atau bisa masuk ke bagian konversi. Nah, yang tadi saya bilang. Jadi ketika teman-teman pengen langsung jualan mencari orang yang mungkin lumayan serius buat beli produk teman-teman. Nah, bisa pakai interaksi di sini. Jadi di sini tuh bisa dibilang mungkin 50% 50%. Yang beli mungkin ada, yang nggak beli juga ada. Tapi nggak sekecil di bagian traffic, nggak sekecil di bagian awareness. Karena orangnya di sini udah lumayan meningkat. Jadi intinya di sini tuh dia tuh berurutan. Makanya di setting awalnya awareness dulu, kedua traffic, ketiga interaksi. Nah, yang keempat ada ke bagian prospek. Nah, di bagian prospek ini kalau saran saya teman-teman tuh iklannya udah menggunakan landing page. Jadi kalau udah iklannya pakai landing page, kita pengen mungkin kayak jualan properti atau jualan produk-produk yang lumayan mahal dan pengen iklannya pakai CS. Nah, bisa pakai prospek. Jadi kita bakal mengumpulkan database atau prospek untuk bisnis kita yang bisa nanti di follow up lagi, bisa dicat lagi.
Nah, ini sesuai buat apa? Kita kalau pengen kan menggunakan tadi landing page dan mengarah ke WhatsApp admin. Atau kita juga masih bisa kok bikin iklan mengarah ke Messenger atau juga ke Instagram. Atau juga masuk ke bagian telepon dan masuk ke bagian konversi. Jangan lupa. Atau kita juga bisa bikin formulir instan. Jadi kita nanti bakal bikin formulir yang bisa diisi sama si audiennya. Kayak mungkin nama, email, dan sebagainya. Nanti kita langsung bisa nge-follow up pakai si formulir instannya. Nah, jadi sih intinya semua hal yang di pojok kanan ini ada konversi, dia tuh sudah mengarah ke bagian penjualan. Tapi kalau awareness traffic nggak ada konversi. Kenapa? Karena kan dia masih ke bagian branding, masih masuk ke bagian awareness di awal dulu. Kalau interaksi, dia udah masuk ke bagian engagement. Dia tuh udah antara pertengahan, antara beli atau enggak. Nah, kalau prospek, promosi iklan, dan penjualan, dia udah masuk ke bagian conversion atau masuk ke bagian sales. Nah, ini buat prospek ya. Kalau saya pribadi iklannya pengen mengarah ke landing page dan pengen pakai CS atau mungkin admin WhatsApp di landing page-nya, saya pakai prospek. Nah, nanti masuk ke bagian promosi iklan. Nah, ini kalau kita punya aplikasi dan pengen diiklankan biar banyak orang yang download, bisa pakai promosi iklan. Nah, terakhir ada masuk ke bagian penjualan. Apa sih perbedaan prospek sama penjualan? Kalau bikinnya kurang lebih sama, cuman bedanya kalau prospek ini tuh yang tadi saya bilang, iklannya mengarah ke landing page, tapi di landing page-nya ada tombol, tombolnya mengarah ke admin, mengarah ke CS. Nah, nanti pun di bagian trackingnya kan beda juga, yang udah kita ajarkan di video sebelumnya. Mungkin nanti kalau teman-teman udah pakai landing pad, mungkin nanti bakal belajar nge-tracking di bagian tombolnya. Nah, kalau prospek, ya tracking lah prospek atau tracking lah kontak. Nanti kita bakal liatin perbedaan antara prospek sama penjualan di bagian tracking pixel. Nah, kalau penjualan, ini cocok banget bagi teman-teman yang udah punya toko online. Kenapa? Karena di sini kita bisa iklan menggunakan katalog. Apa sih katalog? Nah, ini katalog tuh masuk ke bagian commerce manager. Nanti kita bakal liatin. Jadi intinya kalau penjualan, ini kita tuh bakal mencari orang yang kemungkinan besar akan membeli produk kita. Jadi kalau kita udah punya toko online, mungkin semacam kayak e-commerce, ya mirip-mirip Shopee lah, tapi itu kita yang bikin pakai website. Itu kita kalau udah punya produknya, harganya, dan sebagainya, itu cocok banget iklannya pakai penjualan, pakai sales. Nah, iklan penjualan ini juga, iklan sales ini juga sesuai untuk apa? Konversi tadi. Jadi semua hal yang ada konversi, itu tuh kita akan mencari orang-orang udah lumayan serius sama brand kita, sama produk kita. Jadi intinya mereka tuh udah ada keminatan buat beli brand kita. Cuman baik lagi, gimana cara kita bikin iklannya, cara bikin kontennya, dan juga kita aja jual produk apa, biar mereka tuh beli produk kita. Nah, yang tadi saya bilang, kita juga bisa iklan menggunakan katalog. Jadi biar lebih enak. Jadi biar ada beberapa pilihan atau variasi. Dan kita juga tadi, kita bisa juga bikin iklan langsung mengarah ke Messenger kah, Instagram kah, atau juga WhatsApp. Tapi orangnya udah lebih serius daripada di bagian interaksi. Jadi kita juga bisa bikin iklan menggunakan DM langsung, atau ke Messenger langsung, atau ke WhatsApp langsung tanpa landing page. Bisa pakai interaksi atau juga bisa pakai penjualan. Dan terakhir, kita juga bisa menggunakan telepon. Nah, inilah ada 6 tujuan atau 6 objektif yang bisa teman-teman pilih sebelum bikin iklan di Meta Ads atau di Ads Manager. Dan jangan lupa, intinya jangan sampai salah pilih tujuan. Jadi ketika teman-teman pengen nge-branding, ya pilihlah awareness. Kalau pengen banyak orang yang mengklik iklannya, pilihlah traffic. Kalau pengen banyak orang yang masuk ke WhatsApp kita dan pengen iklannya tanpa landing page, pilihlah interaksi atau penjualan. Tapi kalau kita udah iklannya menggunakan landing page dan ada tombol WhatsApp yang di landing page dan kita mungkin jualannya pengen pakai CS, bisa pakai prospek. Tapi kalau kita jualannya tuh pengen pakai toko online, pengen pakai katalog, bisa pakai penjualan. Dan tiga ini udah masuk ke bagian conversion. Jadi intinya Facebook punya kolamnya masing-masing. Nah, kolam ini tuh udah beda-beda isinya. Kalau awareness ya mungkin orangnya cuma nonton doang. Kalau traffic mereka nggak cuma nonton tapi juga bakal mengklik iklannya. Kalau interaksi dia tuh pertengahan antara beli atau enggak. Dan juga kalau prospek dia tadi udah masuk ke bagian conversion. Kebanyakan orang itu pada minat. Cuman tinggal dikikis lagi atau di-filter lagi dengan konten kita, dengan targeting kita, dengan produk yang kita jual. Nah, itu masuk ke bagian tujuan kampanye atau objektif. Nah, nanti pun ketika teman-teman pilih tujuannya, pasti bakal berbeda juga hasilnya. Jadi dashboard juga pasti bakal beda. Awareness pasti bakal gede banget jangkauannya. Yang beli mungkin sedikit. Traffic jangkauannya nggak begitu besar sebesar awareness, tapi yang kliknya banyak.
lebih gede daripada awareness. Interaksi jangkauannya mungkin nggak begitu gede, klik juga nggak begitu gede, tapi yang belinya lumayan banyak. Kalau prospek ini lebih kecil daripada interaksi kliknya, jangkauannya, tapi yang belinya lumayan gede. Nah, kalau penjualan ini lumayan sama kayak prospek, tapi dia tuh udah bisa pakai katalog. Nah, apa sih yang disebut dengan penjualan katalog? Nah, teman-teman bisa klik ke sini. Jadi ini mungkin bisa di close dulu ya. Nah, klik ke bagian Commerce Manager. Di bagian semua fitur ada namanya Commerce Manager. Ini diklik. Jadi bagi teman-teman yang udah punya toko online, mungkin udah pakai Bardu kah, Shopify kah, atau mungkin pakai WordPress, udah belajar juga sama Kang Arsa, dan udah jadi toko online-nya, udah ada tracking juga ya. Jadi kalau udah pakai sales atau penjualan, atau udah pakai website ataupun landing page, ini kita wajib banget nge-tracking pixelnya. Dari pertama ke bagian masuk landing page-nya, terus dia juga nge-tracking ke bagian tombolnya kah. Kalau prospek mungkin cuma cukup satu tracking aja, prospek atau kontak. Tapi kalau penjualan ini pasti banyak banget. Karena kan kita udah pakai toko online. Contoh, ketika kita tracking aja ke bagian tadi, di bagian toko online pertama, ini mungkin ketika masuk kita tracking dengan view content. Terus dia ketika ngeklik produknya mungkin di tracking ini dengan minat atau mungkin initiate checkout. Terus mereka udah oke, terus mereka mau klik tambahkan keranjang, ini kita tracking tombolnya dengan add to cart. Udah dipilih, udah oke, masukin ke keranjang, ini masuk ke bagian lihat keranjang. Nah, ntar di sini ada tombol ke check out. Mungkin sini tracking juga ke bagian pengen beli. Udah ada klik check out, nanti bakal bayar. Nanti juga bakal ada tracking dengan mungkin purchase atau add payment info. Udah dibayar, langsung masuk ke bagian pembelian. Kenapa kita wajib tracking? Biar muncul di bagian dashboardnya itu nggak asal-asalan. Jadi muncul angka-angkanya, harganya berapa, ROAS-nya berapa, dan yang lain sebagainya. Tapi kalau kita nggak tracking, kita kan nggak bisa baca datanya. Jadi wajib banget kita tracking. Jadi semakin sulit kita iklannya, maka kita juga wajib men-trackingnya sedetail mungkin. Biar apa? Biar kita semakin enak juga baca datanya atau semakin enak juga buat menganalisisnya. Apalagi pakai penjualan. Toko online kan tadi semakin ribet ya. Memang bikinnya juga memang ini ribet. Dan juga pasti ke bagian trackingnya juga itu lumayan ribet. Tapi itu wajar kok. Karena kan di awal mungkin teman-teman belum biasa. Tapi kalau udah lama kelamaan udah biasa, udah gampang buat tracking-tracking kok gitu ya. Jadi wajib banget kita tracking apalagi kalau kita udah pakai toko online. Nah, ntar kalau kita udah punya katalog kayak gini-gini nih, ya kan kita udah masukin produknya, udah juga masukin katalognya mungkin jaket, baju dan sebagainya. Nah, tadi ketika udah diklik Commerce Manager, udah diklik juga ke bagian tadi tuh di sini. Nah, ntar kalau udah diklik, teman-teman tinggal masuk ke bagian awal, tinggal dibikin aja. Kalau misalkan teman-teman belum punya katalognya, ini kita wajib dulu bikin. Dan misalkan kayak gini, masih kosong nih. Nah, kita bakal klik tambahkan katalog. Tapi wajib punya dulu ya, entah mungkin punya website, udah ada katalognya, atau mungkin teman-teman punya Instagram yang di sana udah ada shopnya atau udah ada katalognya. Kalau pakai Shopify dia lebih gampang, tinggal diklik aja ini, tinggal dimasukin apa Shopify-nya, tinggal dimasukin ID, dia otomatis sudah ada. Dan juga trackingnya nggak serumit kalau kita tracking pakai manual meta. Jadi kalau kita pakai Shopify mungkin lebih gampang. Tapi kalau teman-teman pakai manual kayak WordPress itu kita wajib dulu bikin si katalognya ya. Namanya apa? Kalau udah dibikin nanti 3 kali berikutnya ikutin aja stepnya dan kalau sudah jadi nanti langsung bakal muncul seperti ini teman-teman. Nah, ntar bakal langsung sinkron di bagian itemnya. Ada juga masuk ke bagian setnya. Jadi sedang kita udah punya itemnya, kita juga udah punya settingannya. Ini set-setnya nih. Contoh kita bikin aksesoris setnya, semuanya isinya aksesoris saja. Atau kita juga bikin kemeja, semuanya kemeja. Atau celana, semuanya celana. Nah, nanti pun ini bakal kita tunjukkan ke bagian penjualan sales di bagian katalog. Nanti bakal kelihatan. Gitu ya. Jadi enaknya kalau pakai sales tuh atau juga pakai penjualan, kita udah kalau udah punya toko online itu lebih enak untuk nge-trackingnya dan juga lebih enak buat jualannya. Nah, contoh yang pertama kita bakal langsung masuk ke bagian campaign. Kita sekarang bakal pakai dulu tujuan atau objektif di bagian penjualan dulu ya. Nanti kita bakal lihat juga yang lain-lainnya. Cuman kalau menurut saya, ketika teman-teman bisa bikin satu tujuan aja buat iklan. Contoh misalkan iklan penjualan. Udah beres, selesai. Nanti kalau ketika pindah ke yang prospek, ke interaksi, itu pasti bakal bisa juga kok. Karena kurang lebih tampilannya sama. Nah, contoh kita pakai penjualan, klik lanjut. Dan ini kita pilih yang bawah ya, yang di bagian kampanye penjualan manual.
Kita juga sekarang bakal detailkan apa sih arti-arti dan juga fungsi di bagian kampanye, set iklan, dan di bagian iklan. Nah, pertama di bagian kampanye, ini ada nama kampanye. Nah, kalau nama mah ini sebenarnya bebas aja, teman-teman. Cuman kalau saya pribadi punya formatnya kayak gini nih. Ada kata-katanya ini tuh tujuannya apa. Contoh misalkan kalau prospek, prospek. Kalau sales atau penjualan, tulis penjualan. Kalau awareness, tulis awareness. Traffic, tulis traffic. Nah, lalu yang kedua ada tanggalnya. Tanggalnya tanggal berapa nih dibikinnya. Biar kita nggak bingung. Ini tuh kampanyenya dari tanggal berapa sih mulainya. Nah, kita bisa pakai penamaan di awal. Dan juga ke bagian budget ini juga bisa kita simpan di bagian penamaan kampanye. Nah, ini penamaan kampanye kita simpan dengan format ini. Jadi kita itu kan nanti bakal bikin beberapa kampanye, jadi biar nggak bingung. Nah, yang kedua ada juga masuk ke bagian kategori iklan khusus. Nah, kalau ini kita kalau misalkan iklan menggunakan beberapa kategori, contoh kayak kredit, pekerjaan, perumahan, pemilu, atau juga politik. Nah, ini tuh kita bisa pilih, bisa enggak. Cuman kalau buat isu sosial, pemilu dan juga politik ini kita wajib pilih. Kenapa? Karena dia tuh lumayan sensitif bikin iklannya, makanya kita wajib juga dipilih ininya di bagian kategori dan kita juga wajib mengkonfirmasi di bagian identitasnya, contoh kayak KTP, SIM ataupun sebagainya. Dan nanti pun kita juga akan ditinjau di bagian halamannya. Karena isu ini kan sensitif banget ya. Jadi kita juga kalau pengen iklan ini bisa, bisa. Cuman kita wajib memverifikasi identitas dan juga wajib untuk meninjau di bagian halaman yang sama si robotnya Meta. Tapi kalau kita cuma jalannya bikin iklan biasa kayak properti, kredit atau pekerjaan, sebenarnya ini tuh dipilih boleh, nggak juga nggak apa-apa. Cuma kalau kita pilih nanti kita bakal lihat nih, oh ternyata di Indonesia ini tidak ada kebijakan khusus untuk iklan properti. Begitupun sebaliknya dengan kredit atau juga dengan pekerjaan juga nggak ada persyaratan khusus. Itu aja sih intinya. Jadi ini bisa dikosongkan juga nggak jadi masalah gitu. Jadi contoh misalkan teman-teman bergerak di bagian properti mau diisi boleh nggak juga nggak apa-apa. Ini cuma ngecek aja apakah di sini ada persyaratan khusus atau enggak. Cuma tetap kita wajib mematuhi kebijakan iklannya. Biar apa? Biar iklannya nggak ditolak dan kita biar nggak kena ban di bagian akun iklan, BM dan yang lain sebagainya. Tinggal teman-teman klik aja sini. Dan wajib dibaca ya, biar teman-teman juga tahu di iklan Meta tuh apa yang wajib kita hindari biar kita nggak kena penolakan dan nggak kena ban akun. Gitu ya teman-teman. Tinggal dibaca aja, ada banyak lumayan. Nah, jadi ini bisa dikosongkan, bisa juga diisi boleh. Jadi intinya ini cuman buat ngecek aja apakah ada persyaratan khusus atau enggak buat iklan di Meta itu sendiri. Lanjut ke bagian detail kampanye. Nah, kalau ini yang tadi kita udah bahas, jadi jenis pembeliannya kita pakai lelang, walaupun bisa pakai reservasi. Dan untuk tujuannya, kita juga bisa mengganti tujuannya di dalam. Jadi kalau teman-teman misalkan pengen ganti ke awareness, langsung bisa ganti di sini. Jadi nggak usah bikin baru lagi. Gitu. Cuman kan tadi kita bakal praktekkan pertama untuk di bagian yang sales dulu atau di bagian penjualan. Nah, ini kalau teman-teman klik di bagian tampilkan opsi lainnya, ini ada batas pengeluaran kampanye. Nah, ini kita nggak akan setting ya. Jadi ini bisa di skip aja. Soalnya kalau kita setting, nanti bakal ada batas dikeluarkannya berapa ribu per hari ataupun berapa bulan. Tapi kita nggak akan setting ini. Karena kita bakal setting budgetnya di bagian ini nih. Nanti kita bakal jelaskan. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi bagi teman-teman yang udah punya katalog, kita bisa iklan menggunakan katalog. Tapi kalau kita belum punya, ya ini nggak bisa dinyalain. Kita wajib dulu bikin katalog. Nah sebenarnya ini nggak harus banget teman-teman punya katalog. Cuman kalau teman-teman udah punya toko online, itu kalau saran saya bikin katalog. Biar lebih enak. Nanti kalau misalkan kita iklan, nanti kita bakal liatin iklan katalog itu seperti apa. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman pakai katalog itu lebih enak, iklannya lebih bervariasi. Jadi ketika ada orang yang ketembak pun, dia bisa milih-milih katalog kita. Ya sama kayak di toko-toko online lah, ada produknya. Nanti mungkin formatnya atasnya ada konten kita, bawahnya ada beberapa produk kita. Nanti kita bakal liatin lah iklan katalog seperti apa. Atau teman-teman juga mungkin pernah ketembak formatnya tuh atasnya tuh ada konten. Misalkan kotak nih, ada video atau juga foto. Nah, bawahnya tuh ada kotak kecil-kecil. Nah, itu bakal berfungsi kalau kita iklannya menggunakan katalog dan kita pakai koleksi di bagian format iklannya gitu ya. Jadi ini kita bisa pakai kalau kita iklannya menggunakan sales atau penjualan dan kita udah punya katalog. Nanti bakal kita pilih di bagian set produknya ya. Tadi kita liatin tuh di bagian commerce manager. Nah ini kita juga bisa pilih ke bagian settingan di bagian produknya.
Nah, next, ini juga ada masuk ke bagian uji A/B. Nah, ini kita bisa gunakan kalau misalkan teman-teman punya beberapa campaign dan pengen diuji. Campaign ini tuh sama campaign yang kedua atau mungkin campaign A dengan campaign B tuh bagus mana sih di bagian copywriting, kontennya yang menyebabkan lebih banyak orang yang mengklik atau mungkin lebih banyak orang yang dijangkau atau juga lebih banyak orang yang mengklik iklannya mengarah ke landing page dan mungkin masuk ke bagian WhatsApp. Nah, itu bisa kita gunakan uji A/B kalau kita pengen dibantu pengujiannya sama Meta. Jadi nanti bakal langsung muncul tuh di sini bakal kayak mungkin ada kayak jam gitu di pinggir namanya. Nah, nanti tuh kalau udah muncul itu kita bakal menguji campaign A dengan campaign B. Contoh kita punya campaign B yang lama nih yang ini nih. Terus kita bikin campaign A yang baru. Nah, nanti kita bakal uji campaign B ini sama campaign A, salesnya tuh lebih bagus mana. Nah, nanti kita bakal ujinya mungkin 2 hari, 3 hari, 4 hari. Nah, ini bisa teman-teman nyalakan kalau teman-teman pengen uji campaign minimal punya 2 campaign, baik baru dua-duanya atau yang satu baru yang kedua lama itu bisa. Jadi intinya kita bakal dibantu pengujiannya sama Meta, gitu. Jadi bisa dinyalakan, bisa juga enggak. Atau teman-teman juga pengen nguji sendiri juga boleh. Karena kan nanti kita bakal belajar gimana caranya baca campaign. Jadi kalaupun kita nggak nyalakan ini, kita juga masih bisa diuji kok. Sendiri tapi nggak dibantu sama Meta. Jadi intinya kita matiin boleh, nyalain juga boleh. Nah, ada juga masuk ke bagian anggaran kampanye advantage. Nah, ini yang disebut kalau dulu tuh atau mungkin sekarang lebih dikenal dengan CBO, Campaign Budget Optimization. Nah, ini kita bisa setting 2 anggaran kalau di Meta tuh. Ada anggaran kampanye di sebelah sini dan juga ada anggaran set iklan di sebelah sini. Cuman kita hanya bisa pilih salah satu. Nah, ini anggaran set iklan nih. Jadi kalau kita udah setting anggaran kampanye, maka di sini bakal hilang. Tapi kalau kita belum setting anggaran kampanye dan dia masih off, nanti bakal muncul tadi di anggaran set iklan. Contoh kita setting pakai anggaran kampanye. Nah, ntar di sini di bagian set iklan pasti bakal hilang di bagian anggarannya. Nah, ini kenapa hilang? Karena kan kita lagi pakai anggaran kampanye. Jadi kita hanya bisa memilih salah satu aja. Mau pakai anggaran kampanye atau pakai anggaran set iklan. Nah, perbedaannya apa? Nanti saya bahas di video selanjutnya. Jadi di sini kita bahas dulu di bagian detail kampanye itu ada apa, artinya apa, dan fungsinya apa, gitu ya. Nah, ini di bagian sini ada anggaran kampanye advantage. Nah, ini bisa teman-teman nyalain kalau pengen pakai anggaran kampanye. Nah, lalu di sini ada muncul nih di bagian anggarannya, ada harian atau ada juga anggaran sepanjang masa promosi. Nah, ini sebenarnya kurang lebih sama. Cuma bedanya kalau teman-teman pakai anggaran harian, nanti tuh budgetnya tuh bulat segitu tiap hari. Contoh di sini setting anggaran harian. Nominalnya 200.000. Nah, nanti hari ini, besok, dan selanjutnya kita akan membelanjakan flat bulat per hari 200.000. Mau lagi bagus, mau lagi jelek, itu seharinya 200.000. Tapi kalau kita pakai anggaran sepanjang masa promosi, ini kita tuh bisa ngabisinnya tuh nggak flat, nggak bulat. Contoh, kita nyeting di sini anggarannya sepanjang masa promosi di harga 7 juta. Tapi kita juga wajib setting jadwal di sini. Jadi kalau kita pakai anggaran sepanjang masa promosi, kita wajib setting jadwal. Kenapa? Karena kan ada namanya sepanjang masa promosi. Tapi kalau kita pakai anggaran harian, ini kita nggak wajib setting jadwal. Jadi mau disetting jadwal kapan mulai, kapan akhirnya boleh. Kalaupun nggak juga nggak apa-apa. Cuma kalau kita pakai anggaran sepanjang masa promosi, ini kita wajib setting jadwalnya gitu teman-teman. Nah, cuman tadi ngabisinnya nggak bulat, kadang sehari 1 juta, kadang sehari mungkin cuma 700, tapi intinya selama dia berjalan, mungkin kita setting dari tanggal 1 sampai tanggal 7 itu kan 7 hari tuh. Nah, selama 7 hari dia jalan, maksimal dia bakal ngabisin di angka 7 juta. Jadi nggak akan lebih. Cuman buat checklist penghabisan per harinya berapa, itu dia nggak flat dan juga nggak rata, nggak bulat gitu. Mungkin kadang gede, kadang kecil. Tapi intinya di hari ke-7, di tanggal 7, dia bakal ngabisin di harga 7 juta. Nah, kita juga masih bisa matiin kok di tengah-tengah jalan. Jadi walaupun kita udah pakai jadwal, udah pakai sepanjang masa promosi, contoh kita baru aktif 3 hari, baru ngabisin 2,5 juta. Nah, itu kita bisa matiin boleh. Dan dia nggak akan narik budget kita lagi. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang, Facebook ini tagihannya adalah impresi. Jadi kalau udah ada orang yang lihat,
tandanya budgeting kita udah mulai dipakai. Mau ada yang klik atau enggak itu kan tergantung kita. Jadi Meta hanya membantu kita mendistribusikan iklan kita kepada orang-orang. Masalah dia klik atau enggaknya, masalah dia beli atau enggaknya itu semua tergantung kita, jangan lupa. Jadi Meta cuman fasilitas saja. Dia bakal klik atau enggaknya itu semua tergantung kepada cara main kita pribadi. Gitu. Jadi kita juga masih bisa matiin iklan di tengah-tengah walaupun kita pakai anggaran sepanjang masa promosi di bagian budgeting di sini. Nah, next ada juga masuk ke bagian strategi tawaran kampanye. Nah, ini ada beberapa strategi. Jadi kalau kita klik edit, itu tuh ada beberapa pilihan. Ada volume tertinggi, ada target biaya per hasil, ada juga target ROAS, ada juga opsi lainnya di bagian bid atau batas tawaran. Nah, saran saya, kalau teman-teman baru pertama kali praktek dan juga masih belajar, udah aja pakai volume tertinggi. Kenapa? Karena kalau kita baca di sini, dapatkan hasil maksimal untuk anggaran Anda. Jadi kalau teman-teman tahu, walaupun kita setting anggarannya mungkin 16.000 per hari, jadi kan minimal spend iklan di Meta tuh 16.000 ya. Jadi kalau teman-teman udah setting budgetnya 16.000 itu udah bisa iklan di Meta. Jadi sebenarnya murah iklan tuh, nggak mahal-mahal amat. Cuman semakin gede budget, semakin besar jangkauan. Semakin besar jangkauan, otomatis kita semakin cepat mendapatkan data yang berkualitas gitu aja. Masalah dia closing nggaknya mah tergantung ke cara main kita pribadi. Nah, kalau baru pertama kali bikin iklan dan masih belajar juga, udah aja pakai volume tertinggi. Jadi walaupun kita budgetnya kecil ataupun sedikit, kita masih dimaksimalkan sama si Meta. Itu kita kalau pakai volume tertinggi. Dan saya pun sering banget pakai volume tertinggi, jarang pakai ini dan juga ini. Nah, ini bisa teman-teman pakai kalau teman-teman udah sering praktek dan juga sudah punya data bahwa kita tuh targetnya tuh segini, udah bisa mendapatkan closing-an atau mungkin sudah bisa mendapatkan satu klik ke WhatsApp, gitu juga boleh. Jadi kalau misalkan belum, pakai volume tertinggi aja, gitu ya teman-teman. Nah, ini kalau udah beres dan ada juga masuk ke bagian penjadwalan anggaran. Nah, ini nggak usah kita setting karena kita nggak akan jadwalkan anggarannya. Tapi kalau misalkan teman-teman udah punya data, misalkan kita tuh ramenya di sore-sore atau di malam-malam, nah itu boleh dijadwalin di bagian anggarannya. Atau juga kita pengen ngekatin anggarannya tertentu, misalkan udah setting per harinya 2,5, mungkin kita pengen ngekatin di jam-jam peak atau yang lagi rame juga boleh di-setting di sini. Cuma kalau saran saya jangan dulu, karena kita baru pertama kali iklan, apalagi masih belajar. Dan ini kita bakal jangan dikasih banyak waktu, karena kita pakai anggaran harian. Kalau kita pakai sepanjang masa promosi, itu bisa kita setting. Tapi kalau kita pakai harian, itu kita nggak bisa setting di sini, gitu ya. Nah, ini ada fitur baru di bagian pelaporan. Karena ini juga fitur baru, jadi saya juga belum begitu paham dengan ini. Tapi kalau saya lihat, ini tuh kurang lebih sama kayak custom audience atau pemesan khusus. Nah, ini udah saya bahas nanti di bagian video strategi iklan. Ntar teman-teman nonton aja terus video saya sampai di akhir. Jadi kurang lebih ini tuh sama. Jadi mau teman-teman setting nggak pun juga nggak jadi masalah kok. Ini mungkin bisa di skip aja dulu untuk sekarang. Karena ini baru banget keluar yang mungkin adalah di bulan Juni ini di pertengahan bulan baru banget keluar namanya pelaporan. Ini namanya saya kayak custom audience gitu. Nah, ini di bagian campaign atau di bagian kampanye kurang lebih seperti itu arti dan juga tujuan dan fungsinya. Jadi teman-teman sekarang udah paham di kampanye itu ada apa aja sih dan juga artinya apa dan kalau kita pakai dia berfungsi seperti apa.